Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudhilhu fala hadiyalah wa may yudhilhu fala mudhillalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga dalam kehidupan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai banyak kenikmatan, berbagai banyak anugerah, sehingga dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu hari demi hari kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliaulah yang sangat-sangat kita harapkan di yaumil mahsyar, dan kita berharap semoga kita kelak akan mendapatkan curahan syafaat beliau. Jalan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh kepada sunnahnya, selalu memperbanyak sholawat atas beliau. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keadaan kita hari ini, yang mana berbagai macam keadaan demi keadaan yang kita saksikan ini nampak jelas janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nampak jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akan datangnya suatu fitnah yang menyebabkan kehancuran dunia ini, fitnah yang akan menyebabkan datangnya hari kiamat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua itu adalah kesalahan dari sang manusianya sendiri. Yang pertama, tidak mau merenungi atas kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang ini. Yang kedua, manusia itu sendiri senantiasa membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak jelaslah di sekeliling kita kerusakan yang tidak kita sadari tetapi nyata adanya adalah yang terlihat di sekitar kita, yang nampak jelas di sekeliling kita. Tidak taatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala inilah penyebab pertama kerusakan, fitnah besar, bahkan hari kiamat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, apabila di permukaan bumi ini masih ada manusia yang senantiasa menyebut nama Allah, maka dunia tidak akan dikiamatkan. Maknanya hadirin, tatkala di dunia ini sudah sangat sedikit sekali orang-orang yang benar-benar mengagungkan Allah, orang yang benar-benar menyebut nama Allah, dan orang-orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah. Inilah satu tanda bahwasanya fitnah besar akan segera terjadi. Marilah kita lihat di sekeliling kita bagaimana kemungkaran-kemungkaran yang telah terjadi, yang setiap hari kita saksikan. Bahkan kemungkaran tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seharusnya kita jadikan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari.
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haruslah kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak jelas di sekitar kita. Bagaimana tatkala seseorang menyaksikan melalui media-media sosial, melalui berita-berita, bahkan yang telah disaksikan sendiri, kerusakan yang nampak jelas, kemaksiatan yang telah terjadi merajalela, dan ironinya semua itu sudah menjadi biasa, bahkan sudah umum di mata masyarakat. Bagaimana pembunuhan yang telah terjadi ini adalah suatu tanda. Bagaimana pemerkosaan ini adalah suatu tanda. Perjinahan, perjudian, minum-minuman keras, pencurian, perampokan, inilah suatu tanda yang nampak jelas. Tatkala di zaman Rasulullah SAW dikatakan sebagai zaman jahiliyah sebelum Nabi dihantarkan ke permukaan bumi ini. Jahilinya orang-orang terdahulu, jahiliyahnya orang-orang pada zaman itu, tatkala melakukan satu pembunuhan, mereka tidak tega seperti yang dilakukan pada zaman sekarang ini. Apabila kita lihat di berita-berita, surat kabar, mekan seorang bayi yang tidak berdosa pun mati terbunuh secara mengenaskan. Ada yang matinya di dalam sumur, di dalam WC, dibuang percuma begitu saja, di dalam kantong plastik. Hari ini bukan lagi jahiliyah, tetapi jahiliyahnya lebih parah dari zaman-zaman terdahulu. Ini menandakan apa, hadirin? Menandakan bahwasanya fitnah besar akan segera datang. Baru dari segi itu, belum lagi segi perjudian. Bagaimana kita lihat bebas perjudian dilakukan. Bahkan di samping kita, tatkala kita berbicara dengan seseorang, ironinya orang yang kita ajak bicara pun sedang melakukan perjudian melalui judi online dan sebagainya. Semua menjadi taruhan. Belum lagi dari segi pemerkosaan. Lebih fatalnya lagi, hari ini seorang anak memperkosa sang ibunya. Perzinahan pun di mana-mana. Bagaimana seorang ayah kandung tega memperkosa anaknya yang masih belia di bawah umur, bahkan dilakukan pemerkosaan ini kepada orang-orang yang sudah diberikan amanah. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dan waspadalah. Belum lagi barang-barang yang memabukkan hari ini sudah banyak beredar, sudah banyak dikonsumsi. Tatkala zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di situ yang ada barang yang memabukkan hanyalah khamr. Tapi hari ini mulai dari segi jenisnya minuman, serbuk dan sebagainya sudah banyak beredar, banyak macam jenisnya. Ini tinggal menunggu saatnya saja, karena nampak jelas kerusakan yang ada di permukaan bumi ini sebenarnya adalah ulah manusia itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita tidak menghendaki turunnya azab di bumi ini karena perbuatan-perbuatan
yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Bahkan sebaliknya, tentramnya, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang selalu kita harapkan dan kita dambakan. Akan tetapi terciptanya kehidupan yang baik seperti yang kita harapkan tak mungkin lagi, karena nampak berapa banyak kerusakan yang telah terjadi. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pada saat sekarang ini bencana melanda di mana-mana. Belum selesai mengevakuasi para korban yang menjadi korban bencana di suatu tempat, maka timbullah bencana yang lainnya. Belum lagi peperangan yang terjadi pada saat sekarang ini. Itulah yang menyebabkan hari ini fitnah besar akan segera datang. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya takwa yang kita ucapkan saja, melainkan takwa yang kita nyatakan dalam amal dan perbuatan kita sehari-hari, baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Itulah jalan satu-satunya untuk merenungkan kejadian-kejadian yang telah terjadi pada sekarang ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu marilah kita mendengarkan satu riwayat hadis dari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berdiri ataupun tidak datang di hari kiamat melainkan setelah dicabut ilmu, banyak terjadi berbagai kegoncangan-kegoncangan. Semakin dekat, semakin cepatnya masa, timbul berbagai fitnah, dan banyaklah huru hara, yaitu pembunuhan, sehingga banyaknya harta pada kalian yang menyebabkan berlimpah ruah. Hadis riwayat Bukhari. Ini penjelasan yang sangat jelas, penyampaian yang sangat jelas dari baginda Rasulullah SAW. Lihatlah keadaan sekarang ini, bagaimana yang telah dinasihatkan Rasulullah SAW hampir semuanya terjadi. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya tadi, banyak terjadi berbagai kegoncangan. Bagaimana tidak? Keadaan saat sekarang ini, negeri Islam telah diperangi. Menandakan apa hadirin? Menandakan kegoncangan dan huru hara sedikit demi sedikit nampak jelas sudah terjadi. Bahkan hadirin, semakin dekatnya atau semakin cepatnya masa berlalu, ini bisa kita rasakan tanpa terasa. Dulu kita masih anak-anak, sekarang sudah punya anak, dan anak kita sudah ngomong anak. Ini tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Kenapa hadirin? Sebenarnya waktu itu sama saja. Waktu dan masa sama saja. Hanya saja manusianya yang telah lalai, sehingga tidak memperhatikan lagi waktu tersebut, sehingga menganggap waktu itu semakin cepat. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, timbul berbagai fitnah. Hari ini fitnah sudah di mana-mana, fitnah sudah menyebar, bahkan banyaknya huru hara yang terjadi pada saat sekarang ini. Terlebih banyaknya pembunuhan, sehingga banyaknya harta yang menyebabkan orang-orang lalai. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis di atas memberikan pengertian kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan akan datangnya tanda-tanda menjelang tibanya hari kiamat. Adanya tanda-tanda itu sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah terjadi di zaman kita sekarang ini.
Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicabutnya ilmu dari permukaan bumi ini. Apakah mungkin ilmu yang telah tersebar dan dimiliki setiap orang dapat hilang sinar dan dapat pudar dari permukaan bumi ini? Kalau memang hal itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil bagi Allah dalam sekejap dapat menjadi hilang dan sirna. Itulah kekuasaan Allah yang maha kuasa. Akan tetapi ilmu-ilmu yang akan sirna menjelang datangnya hari kiamat itu adalah ilmu yang dimiliki oleh para ulama, yaitu ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang dapat menghantarkan orang hidup bahagia di dunia dan akhirat, ilmu yang mengatur tata cara beribadah dan muamalah antara makhluk dengan sang kholiknya, dan di antara sesama manusia ataupun makhluk yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu tersebut hari ini hampir menghilang, hampir sirna. Terutama ilmu yang menjelaskan tentang adab kita kepada sang kholik, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya Allah lah yang benar-benar kita taati perintahnya, Allah lah yang benar-benar harus kita sembah, hari ini sudah hampir hilang. Dan hari ini nampak jelas sekali bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu sudah dekat masanya. Maka sering kali kita terjadi, orang mengaku Tuhan itu adalah Allah, tempat menyembah yang harus dipatuhi dan ditaati perintahnya. Nyatanya hari ini, lihatlah keadaan-keadaan sekitar kita. Bagaimana seruan Allah, panggilan Allah tatkala muazin sedang mengumandangkan azan di masjid. Adakah hati kita bergetar? Adakah kita bergegas untuk mendatanginya? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sekarang malah sebaliknya. Orang-orang patuhnya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada seseorang yang memiliki satu buah HP, tatkala mendengar deringan HP, walaupun dalam keadaan tidur, dia bergegas bangun dan mengikuti apa perintah HP. HP minta diangkat dan dijawab panggilan siapa. Cepat-cepat diangkat HP tersebut. Tidak peduli walaupun dia sedang mengantuk ataupun dalam keadaan tidur. Bagaimana dengan seruan Allah tatkala azan subuh? Kita pentingkan kantuk kita. Kita utamakan tidur dan dingin kita ketimbang panggilan Allah. Bahkan demi HP, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala sedang mandi, tak peduli badan sedang berbuih dengan sabun, maka tatkala mendengar deringan HP, begitu taatnya sampai keluar dari kamar mandi dalam keadaan semua badan masih berbuih dengan sabun, diangkatnya HP. Bagaimana dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Terlebih hadirin, bagaimana orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang lebih taat kepada HP daripada taat kepada orang tua. Belum lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kepada orang tua saja sudah tidak taat. Perintah orang tua, tatkala seorang anak memegang HP, maka diabaikanlah perintah orang tua. Bagaimana dengan perintah Allah? Nauzubillah min dzalik. Bahkan hadirin, makan pun tidak sempat, untuk dirinya sendiri pun tidak sempat. Inilah pengaruh yang sangat besar, satu tanda bahwasanya kerusakan sudah memang benar-benar terjadi. Diutamakan perintah yang lain
daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sudah tercabutlah ilmu, pengetahuan tentang adabnya kepada Sang Kholik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu-ilmu ini pada suatu saat akan sirna dari permukaan bumi ini. Tidak ada lagi yang memperdulikan apa itu amal. Tidak akan lagi diperdulikan apa itu ibadah, sholat, puasa, zikir, Quran. Tidak lagi diperdulikan. Itulah salah satu tanda bahwasanya ilmu-ilmu ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah keadaan sekarang ini, apakah sudah terjadi? Jawabnya ada pada diri kita sendiri. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyirnakan ilmu dari permukaan bumi ini tidak dengan mencabutnya dari dada para ulama, akan tetapi secara bertahap, secara perlahan-lahan, dengan matinya para ulama, wafatnya para ulama, ataupun orang-orang muttaqin, orang-orang sidikin, ataupun orang-orang yang berilmu, sehingga orang-orang yang belum sempat belajar kepada ulama belum mengetahui tentang ilmu-ilmu agama. Sementara itu, dari generasi muda tidak ada yang belajar kepada ulama, bahkan calon yang dapat menggantikannya karena kekurangan ilmu mereka dalam masalah-masalah agama. Ataupun bahkan dari generasi muda sudah tidak ada lagi yang tahu dan tidak ada lagi yang faham ilmu-ilmu agama, sebab keteledoran mereka sendiri sebelumnya karena terlena, terbuai dengan perkara yang mengasihkannya, yang tidak ada gairahnya untuk menuntut ilmu agama, perkara-perkara yang melalaikannya, yang membuat ia terbuai sehingga melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala tidak akan mencabut ilmu dengan suatu pencabutan yang dicabutnya dari hamba-hambanya, akan tetapi Dia mencabut ilmu itu dengan mencabut matinya para ulama, sehingga bila mana dia sudah tidak ada, tidak menyisakan lagi orang alim ataupun orang berilmu, jadilah orang-orang itu mengambil para pemimpin yang bodoh-bodoh. Maka apabila mereka ditanya sesuatu persoalan, maka mereka itu memberikan fatwa dengan tanpa ilmu ataupun dengan ngawur, sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan. Bisa dilihat dari hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Sementara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan para ulama yang wafat sedang dari generasi-generasi muda saat ini tidak ada yang mampu untuk menggantikannya. Maka terjadilah krisis kepemimpinan, krisis pengetahuan, sehingga ibadah-ibadah semuanya dilalaikan dan dilupakan, bahkan sama sekali tidak dikerjakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah akan terjadi berbagai macam kegoncangan. Banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya kegoncangan ini adalah suatu bencana alam, sehingga orang-orang dengan keadaan saat sekarang ini sibuk dengan penelitiannya, yang harusnya sibuk dengan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, meningkatkan amal dan ibadahnya, merenungkan kekuasaan Allah, sehingga menyiapkan bekal untuk kejadian yang lebih dahsyat lagi. Kegoncangan-kegoncangan akan senantiasa dan terus meluas, bukan hanya terjadi di dalam negeri saja, akan tetapi terus merambat
antara negeri-negeri dan negara yang lainnya. Setiap negara mempunyai suatu orang-orang yang mengerti, yang memahami tentang apa, bagaimana, dan kenapa kegoncangan ini terjadi. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mengisyaratkan bahwasanya kegoncangan tersebut adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuktikan betapa kuasanya Allah sehingga manusia dapat merenungkan, mengambil iktibar, lebih meningkatkan lagi keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hadirin, masa ataupun waktu semakin cepat perjalanannya. Ini bisa kita rasakan. Cepatnya perjalanan waktu yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai pertanda kurang adanya berkah yang terkandung dalam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang kurang biasa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengabdikan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Hal itu bisa terjadi karena kesibukan yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga tidak sadar kalau waktunya telah tersita dalam kesibukannya tanpa ada ibadah sedikit pun. Orang yang terlalu sibuk dalam masalah duniawi menganggap perjalanan waktu yang sangat cepat ini. Dalam perasaannya selalu dikejar-kejar oleh waktu, sehingga meluangkan waktu sedikit saja untuk tidak urusan pekerjaannya, tapi sebentar saja meluangkan waktu untuk ibadah, ia tidak sempat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perasaan-perasaan seperti itulah yang menjadikan seolah-olah waktu cepat berlalu, terlena terus dengan kesibukannya, sehingga tanpa terasa tatkala ia bercermin maka sudah mengeriputlah kulitnya, sudah bertaburlah ubannya, dan sudah gugurlah giginya. Sehingga hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia mengira bahwasanya baru saja beberapa hari yang telah lampau saya masih dalam keadaan gagah, sekarang sudah seperti ini keadaannya. Seandainya ia menyadari bahwasanya sisa waktu itu digunakan untuk ibadah, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun sabda beliau, akan timbul berbagai fitnah. Di zaman akhir fitnah akan merajalela. Di akhir zaman nanti, kata Nabi, akan terjadi suatu fitnah, dan fitnah pun akan merajalela. Sumbernya bermacam-macam, mungkin dari harta benda, dari anak, dari istri, dari pekerjaan, kemudian dari lingkungan, dari keadaan, dan tidak kita ketahui dari mana sumbernya fitnah itu. Oleh sebab itu hadirin, kita harus waspada, saling ingat mengingatkan, sehingga tidak terkena fitnah dari manapun asal dan sumbernya. Orang yang berebut tentang kekayaan hingga timbullah perselisihan sesama manusia, bahkan sesama saudara, sesama keluarga, ini adalah suatu fitnah. Ini salah satu contohnya. Belum lagi fitnah yang berebut tentang suatu negara sehingga ingin menguasai satu negara tersebut, sehinggalah jadi peperangan. Dengan peperangan tersebut menderitalah seluruh masyarakat dan warga. Orang-orang tidak berdosa, orang-orang tidak bersalah pun akan menderita ketakutan serta khawatir dengan keadaan tersebut. Fitnah yang terjadi begitu nampak jelas hari ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kelima adalah sabda Rasulullah SAW, akan terjadi banyak pembunuhan. Salah satu tanda lagi yang sangat menakutkan akan datangnya hari kiamat adalah banyaknya terjadi pembunuhan. Pembunuhan di antara sesama kita. Pembunuhan di antara sesama negara. Perebutan kekuasaan, perebutan negara dan sebagainya. Mungkin juga terjadi, bisa secara besar-besaran antara negara dengan negara yang lainnya. Atau secara biasa saja. Ini terjadi di setiap negara ataupun di setiap lapisan masyarakat. Karena ini sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sekarang ini mungkin bertanya di dalam hati kita, mungkinkah peperangan yang terjadi yang saat sekarang ini adalah salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat? Maka untuk itu benar-benarlah kita renungkan. Tanda-tanda itu baik dari kerusakan, pembunuhan, fitnah, semuanya sudah kita saksikan di depan mata kita. Bahkan setiap hari, bahkan lagi setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, tanpa kita elakkan kejadian-kejadian yang sudah ada di saat zaman sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bila terjadi perang total antara negara, super power yang saling berebut pengaruh di dunia. Perang nuklir yang akhir-akhir ini sangat mencemaskan dan sangat dicemaskan oleh semua negara, merupakan suatu ancaman yang serius yang bisa membunuh jutaan manusia dalam sekejap mata. Yang lebih memprihatinkan adalah di antara sekian banyak korban itu adalah orang-orang sipil, masyarakat biasa, anak-anak, orang-orang tua yang tidak berdosa, yang sama sekali tidak diperdulikan oleh pelaku-pelakunya. Anak-anak dan para wanita yang dalam keadaan lemah, mereka ikut menjadi korban karena nafsu yang ingin menguasai suatu negara, yang berambisi untuk memenangkan peperangan tersebut. Mungkinkah semua itu merupakan lampu kuning akan terjadinya hari kiamat? Seandainya hal itu memang benar, mengapa umat manusia tidak menyadari? Cobalah renungkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seiramah dengan pada kejadian dan keadaan saat sekarang ini. La taqumu sa'ah hatta haraju qalu mal haraj qol al qatlul qatlu. Tidaklah berdiri hari kiamat ataupun tidak datanglah hari kiamat melainkan setelah banyaknya huru-hara. Mereka bertanya, apakah huru-hara itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa yang penuh kesulitan, di saat-saat yang pada saat ini mencemaskan, seharusnya bergetarlah hati kita. Maka seharusnya dalam diri kita senantiasa merenungkan betapa keadaan ini sangat mencemaskan, membingungkan, mengkhawatirkan. Sudahkah cukup amal kita akan terjadinya perkara yang besar ini? Apa yang telah kita persiapkan tatkala datangnya hari kiamat nanti? Hendaknya kita harus menyadari bahwasanya memang benar-benar itu kerusakan yang diakibatkan oleh manusia sudah nampak jelas
bahkan sudah merajalela di permukaan bumi ini. Apabila hal tersebut sudah terjadi, maka hilanglah kenikmatan yang kita rasakan, nikmat ketenangan, nikmat kedamaian. Dalam diri kita yang ada hanyalah ketakutan, kekhawatiran, kesedihan. Hal ini memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fazkuru ala Allahi wala ta'tsu fil ardi mufsidin. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pantas dan tidak salahlah kalau beberapa ulama akhir-akhir ini menyampaikan perkara yang besar ini. Bukan maksud dan tujuannya untuk menakut-nakuti, bukan maksud dan tujuannya untuk memberikan kecemasan, bukan maksud dan tujuannya agar kita merasa terguncang, tetapi tujuannya kita mempersiapkan diri, berwaspada, berhati-hati dengan memperbanyak iman dan amal soleh kita menghadapi suatu keguncangan, suatu kengerian yang pasti bakal akan terjadi. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian mari kita merenungkan apa yang telah terjadi di zaman ini dan langkah apa yang harus kita lakukan. Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.